Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini hari yang kedua kita bersama-sama bareng-bareng ngaji tafsir surat Yasin Hamamizadah. Dan semoga dengan kita bareng-bareng ngaji ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ilmu untuk dari yang menyusun Syekh Hamamizadah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membacakan hadiah Fatihah untuk beliau Syekh Hamamizadah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini walau Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Kita ngaji tidak lama-lama, hanya sekitar 30 menit sampai 45 menit lah maksimal. Kita lanjutkan di halaman pertama. Jadi kemarin kita bersama-sama telah membaca dan ngaji bareng tentang surat Yasin ini, yaitu ayat yang pertama dan ayat kedua, di mana surat Yasin ini diawali dengan huruf yang oleh dalam ilmu ulumul Quran itu dikatakan mafatihus suwar, huruf-huruf yang mengawali surat-surat dalam Al-Quran. Itu kalau kita belajar lagi, ya, kalau kita membuka lagi, kita balik lagi di pelajaran-pelajaran dahulu lah, sing sekolah aliyah, sing sekolah muallimin muallimat, atau yang kuliah ada ulumul hadis, ulumul Quran gitu ya. Itu kita nyoba mengorek kembali ingatan kita. Jadi mafatihus suwar itu ada 29 surat. Mafatihus suwar. Jadi surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf itu ada 29 surat. Lah, kemudian orang mulai menghubungkan, loh, 29 berarti lah podo karo huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah alif, ba, ta dan seterusnya itu 29, jumlahnya 29. Dan ternyata gitu ya. Ternyata mafatihus suwar, ayat surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, dari alif, lam, mim. Terus ada yang kita pelajari sekarang, yang kita ngaji bareng-bareng ini, Yasin, ada Toha, ada macam-macam lah ya. Itu sebanyak 29 surat. Lah, dari 29 surat ini tergabung ya, surat hurufnya itu yang ada itu ada 14. Jadi ada 14 yang dirangkai oleh beberapa ulama. Jadi ulama dahulu itu memang itu seninya orang dahulu dan pinternya. Jadi ini harus kita akui. Jadi orang-orang dahulu, ulama dahulu, kiai-kiai dahulu itu senengnya merangkai kata-kata yang dimana kata-kata itu sebenarnya justru itu malah memudahkan
murid-muridnya atau para pembacanya untuk mengingat. Gitu ya. Jadi seperti halnya ini, huruf-huruf yang memulai surat Mafatihus Suwar yang ada 29, itu ada 14 huruf yang dirangkai dalam satu kata, nasun karimun qati'un lahu sirrun. Nah, itu ada 14 huruf yang dirangkai dengan nasun karimun qati'un lahu sirrun. Jadi nasun, nun, sod, kaf, ro, jadi alif lam ro ya, ada sod, ada nun saja kan ada. Jadi nasun karimun qati'un lahu sirrun. Atau kalau mau kita maknani, nasun yaitu teks ya, teks nas ya. Karimun yang mulia, qati'un itu yang bisa menjadikan sebuah kepastian ya, qati'un. Jadi nas, teks yang mulia, yang pasti, lahu, di mana nas itu sirun mempunyai satu rahasia. Jadi pinternya apa ya? Ya ulama-ulama dahulu seperti itu. Jadi dirangkai dari Mafatihus Suwar ada 29 surat itu kemudian dirangkai dalam satu kata, nasun karimun qati'un lahu sirrun. Dan rangkaian ini ternyata punya makna. Kalau kita maknai itu ternyata nasun teks atau nas, karimun yang mulia, qati'un yang pasti dia, lahu di mana nas itu mempunyai sirrun, rahasia. Jadi memang makanya kemudian kita terus gak heran kenapa kemudian dalam Mafatihus Suwar, alif lam ra kaf ain dan lain sebagainya itu ya, itu selalu dimaknai wallahu a'lamu bimuradi. Jadi hanya Allah lah yang tahu maksudnya. Itu memang lebih aman. Dan itu memang ya dirangkai itu tadi, nasun karimun qati'un lahu sirrun. Memang rahasia, banyak rahasia. Makanya kemudian kemarin saya sempat menjelaskan tentang Yasin, makna Yasin ini. Ada yang menyatakan bahwa Yasin itu adalah salah satu nama Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi makanya terus kemarin kan ada satu ayat yang satu hadis di tafsir Hamamizada ini yang menyatakan bahwa 2000 tahun sebelum Gusti Allah menciptakan samawat wal ard, menciptakan langit dan bumi, Gusti Allah itu membaca surat Yasin dan surat Toha. Nah, surat Yasin dan surat Toha ini kemudian oleh beberapa ulama, sekali lagi oleh beberapa ulama dari di tafsir banyaklah, di tafsir kita bisa melihat itu Yasin dan Toha itu banyak yang memaknai dengan nama Nabi. Artinya mereka meyakini bahwa Yasin, Toha itu adalah nama Nabi, gitu, nama Nabi. Sehingga kemudian ya ini boleh kita perdebatkan, Jadi masalah bahwa Yasin dan Toha itu nama Nabi itu boleh diperdebatkan. Ini boleh diperdebatkan. Karena apa ya? Karena ini pemaknaan. Makanya kemudian ada ulama yang lebih pingin wis ben aman lah, aku wis gak ngkei makna apa-apa. Maka kemudian mereka memaknai Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah lah yang tahu maksudnya. Itu lebih aman. Tapi ada yang ulama kalau mau ngotak-ngatik itu kemudian iki asline nama Nabi ini Yasin itu. Toha itu nama Nabi. Maka kemudian jangan heran, ini fakta sejarah dan ini fakta ini sampai sekarang itu terjadi sampai detik ini dan mungkin sampai kapanpun akan terjadi. Itu ada yang namanya sholawat badar.
Sholat Badar itu ada sholatullah, salamullah ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Habibillah, ala Toha, gitulah ya. Artinya ya mereka ini menganggap di sholat Badar ini Toha dan Yasin itu nama Nabi. Jadi Toha yaitu Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad, Rasulillah yaitu utusan Allah, Yasin yaitu Nabi Muhammad alias Yasin itu Nabi Muhammad yaitu Habibullah, Habibillah yaitu kekasihnya Gusti Allah. Itu apa pemaknaan. Dan ini boleh diperdebatkan karena memang ya itu tadi nasun karimun qatiun lahu sirrun. Jadi memang nas-nas, jadi mafatihus suwar tadi itu nas-nas yang karimun mulia gitu ya. Terus kemudian qatiun yang pasti, lahu sirrun dan punya rahasia. Makanya kemudian orang-orang atau ulama-ulama dulu itu ya memaknai macam-macam. Tapi hampir mayoritas ulama kemudian menyatakan Allahu a'lamu bimuradi. Ayat-ayat atau apa surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf ini selalu dimaknai dengan Allah lah yang lebih tahu maksudnya. Karena memang ini yang lebih aman. Meskipun ada beberapa yang otak-atik ya itu sah-sah saja karena toh yang diotak-atik ini adalah Al-Qur'an dan memang Al-Qur'an itu ya untuk manusia, untuk kita, dan kita memang bolehlah untuk menafsirkan asalkan kata ya jangan ditafsirkan dengan nafsunya. Kita tahu bahwa hampir semua ulama tafsir itu ya mereka wong alim-alim lah, gak mungkin terus kemudian memaknai dengan hawa nafsunya sendiri ya, apa kecuali orang-orang awam itulah yang kita kemudian bisa mempertanyakan. Tapi kalau kemudian ini adalah ulama-ulama yang ahli tafsir memberikan tafsiran-tafsiran itu ya monggo, ini bisa kita perdebatkan. Tapi prinsipnya bahwa mereka pingin bahwa Al-Quran ini benar-benar bisa dimaknai gitu. Memang Al-Quran ini ayat kitab suci yang samawi yang turun dari langit, jangan sampai kemudian ia menjadi bahasa langit, yang mana Al-Quran ini turunkan untuk kepentingan umat manusia yang ada di bumi. Jadi mereka ingin, maka kemudian muncullah membumikan Al-Quran macam-macam itu. Karena apa? Ya itu tadi ulama-ulama menginginkan agar supaya pemaknaan Al-Quran ini lebih bisa dipahami. Jadi prinsipnya seperti itu. Saudara-saudara yang saya hormati, berikutnya akan saya sambung gitu ya, ini pembahasan ini. Jadi ada yang memaknai Yasin itu dengan nama Nabi, ada yang menyatakan itu justru nama Gusti Allah, jadi nama asma'un min asma'illah, jadi salah satu dari asma'nya Allah. Ini nanti ada di apa Hamim Mizada ini akan dijelaskan. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam. Seperti halnya yang telah didawuhkan, wa kama lan koyo barang qala koyo qaul utawa hadis qala kang ngendikaaken sapa alaihi salam, Nabi alaihi salam, anna ahlal jannah, sak temene ahli swarga, penduduk swarga iku layak rouna ora maca ya ahlul jannah, layak rouna syai'an ing sakwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an. Jadi hadise Kanjeng Nabi niki jelasno sak temene penduduk swarga iku gak maca apa-apa teko Qur'an illa Toha wa Yasin, kecuali surat Toha, surat Yasin, wa suratir Rahmani wa suratar Rahmani, dan surat Rahman. Jadi ini hadisnya Kanjeng Nabi dalam kitab Hamami Zada. Jadi
disebutkan Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwasanya penduduk dunia itu penduduk surga ketika di surga itu yang dibaca surat yang dibaca dalam Al-Quran itu hanya 3, yaitu Toha, Yasin, dan surat Rahman. Jadi makanya nanti akan kita ketahui lah, mungkin panjenengan bisa menggali lebih jauh kenapa kok Toha, Yasin, dan Rahman. Itu jenengan bisa menggali khosois, keistimewaan surat ini. Karena memang kalau kemudian ada hadis atau ya minimal yang disandarkan kepada, maksudnya kalau seandainya ada yang mengatakan, oh iki hadis doif lah, iki hadis horib lah, ya monggo ini bisa kita perdebatkan, monggo. Tapi yang pasti bahwa opo sih eleke maca Yasin, opo sih eleke maca Toha, opo sih eleke maca surat Rahman. Jadi kita bisa memperdebatkan itu, tapi konteks dari hadis ini menyatakan memberikan khisun, dorongan memberikan ghiro agar supaya ghiro kita itu tetap selalu bisa selalu beristiqomah baca surat-surat Al-Qur'an ini. Jadi bisa jadi ya, terus ada la yaqrauna syai'an innal jannah la yaqrauna syai'an al-Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Rahman, ini juga sebagai motivasi kita. Yo ben meneh mlebu swarga ya maca ayat iki kan. Itu bos akhirnya bisa memberikan motivasi kita agar supaya kita berbuat lebih baik. Bisa jadi seperti itu. Wa kama qala alaihi salam, wa kama lan koyo hadis qala kang ngendikaaken sapa alaihi salam, Nabi alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin. Sapa wae wong muslim lanang wa muslimatin lan muslim wedok quri'a indahuma, quri'a iku diwacaaken indahuma ana ing sandinge muslim utawa muslimah. Apa sing diwaca naibul fa'il quri'a? Suratu Yasin, apa surat Yasin, wa huma khale utawi muslim lan muslimat iki mau, wong loro iki mau, muslim utawa muslimat iku fi sakaratil maut, ketika dalam keadaan sakaratil maut, nuzila alaihima. Nah, ini hadis Kanjeng Nabi dalam kitab tafsir Hamamizada. Ketika ada seorang muslim atau muslimat, ketika dia ini dalam sakaratul maut, kemudian dibacakan surat Yasin, nuzila alaihima, maka akan diturunkan alaihima kepada keduanya itu biadati kulli harfin, pada setiap ucapan huruf, jumlah huruf ya. Satu huruf, setiap bilangan huruf yang dibacakan dari Yasin itu nuzila utawa nazala ya, utawa nazala utawa nuzila asrotu amlakin, 10, dari setiap huruf itu akan turun 10 malaikat. Jadi kalau ada orang sakaratul maut kemudian kita bacakan surat Yasin, maka setiap huruf Yasin berarti ada huruf, 2 huruf ya karo sin. Nah sak huruf ya lagi ngomoco ya itu malaikat 10 turun. Ya, Yasin sampai akhir ya wis mbok piro sampeyan hitung dhewe. Ya wis wakil. Terus asyarata amlak, dari setiap satu huruf ada 10 malaikat itu yakumuna baina aidihim. Mereka berdiri di depan muslim-muslimat yang sakaratul maut itu sufufan, berbaris-baris. Dadi terus koyoke wong upacara ngono ya, komandan peletone ya siap gerak. Nah, kayak seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yusalluna alaihim,
Jadi mereka malaikat itu sesuai dengan huruf itu. Jadi ya, kalau kita membaca surat Yasin ada sekian ribu huruf ya kali 10 gitu ya. Sekian ratus ya gak nyampe sama ini, gak nyampe Yasin, gak sampai nutuk ya, sampai tengah-tengah ya. Yasinul Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin. Seandainya sampai ikut tok, iku sampean hitung mbok piro iku isin. Akeh huruf itu akan datang setiap hurufnya 10 malaikat. Kemudian malaikat itu di depan orang itu yang sakaratul maut itu berbaris. Sambil apa? Yusholluna, mereka meminta doa, berdoa kepada Allah agar supaya wong iki diberkahi rahmat. Yusolluna alaihi. Ini solawat itu ya. Solawat itu ayat doa. Solawat itu doa. Kanjeng Nabi, kita kepada Nabi namanya solawat. Malaikat ya doa itu ya. Yusolluna alaiha. Jadi alaihi. Maka kemudian malaikat itu berbaris-baris. Terus semuanya memohon pada Allah agar supaya malaikat ini tadi berdoa pada Allah, memohon pada Allah agar supaya Gusti Allah memberikan rahmat kepada orang yang mau meninggal fi sakaratul maut itu, diberi rahmat. Wa yastaghfiruna lahum, lan malaikat wa yastaghfiruna lan jalukno sepuro sapa malaikat ya lahuma marang wong loro mau. Wa yashhaduna lan padha nyekseni sapa malaikat huslahuma nek wong iki mau sakaratul maut terus kemudian meninggal. Nek meninggal. Jadi ini ojo terus nek gak sido mati adus kok didelok lah piye. Ya bukan, ini maksudnya wa yashhadu huslahu ketika yashhaduna ketika orang ini yang sakaratul maut itu kemudian meninggal, kemudian dimandikan, maka malaikat ini juga ikut menyaksikan. Wa yattabi'una janazatahuma. Kemudian mereka juga malaikat-malaikat ya sebanyak huruf itu yang dibaca ini ikut serta mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Jadi betapa keistimewaan surat Yasin ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi maka kemudian ya ini kita boleh memperdebatkan itu sekali lagi. Kita boleh memperdebatkan apa saja yang ada dalam tafsir ini. Tapi ya jenengan kalau mau memperdebatkan itu ya jenengan juga harus tahu argumentasinya, jangan hanya sekedar wah iki opo iki hadis horeb iki hadis ya boleh, tapi harus juga tahu argumentasinya harus jelas juga. Tapi yang pasti bahwa dalam tafsir ini, tafsir Hamamizada, tafsir surat Yasin ini menyatakan betapa keistimewaan surat Yasin ini. Saya teruskan. Wa kama qala alaihi salam, ada sebuah hadis lagi yang menyatakan kanjeng Nabi pernah sabda, aktsiru qira'ata hadis surah. Aktsiru mbok yo sira kabeh ngakeh-ngakehno qira'ata hadis surah. Ngakeh-ngakehno maca surat ini, surat Yasin ini. Fa inna fiha karena fa inna krono sak temene fiha ing dalem surat hadis surah khoso iso. Fa inna fiha khoso iso iku ana khoso keistimewaan kathiratan kang akeh hatakila sehingga fi sarhi hadal hadis sehingga ono qaul ya dalam mensarahi hadis ini ya, karena hadis ini kan menyatakan ya kan Nabi itu bersabda aktsiru qira'ata hadis surah. Umatku ojo lali awakmu iku sing akeh maca surat Yasin. Fa innaha lapo jadi kanjeng Nabi
Aku lapo sing ngongkon awakmu merintahno awakmu ngakeh-ngakehno surat maca surat Yasin. Fa innaha katakannya Nabi dawuh kanjeng Nabi fa innaha fiya khosaiso katsiratan. Karena apa? Di dalam surat Yasin itu terdapat khosais, keistimewaan yang sangat melimpah, katsiro, sangat melimpah. Sehingga ini ada beberapa qaul yang mensarahi, yang menjelaskan tentang hadis khosois kasiroh dari surat Yasin itu, ya, innal ja'i'a, jikalau ada orang yang lesu, keleson, keluwen, ida qoro'a nalikane maca sapa jae wong sing lesu iki mau ha ing surat Yasin bi huduril qalbi. Nah iki sing rada angel itu kan bi huduril qalbi, dengan hudurnya hati yang benar-benar yakin, tulus gitu ya. Asba'ahullahu min fadli, maka asba'a mongko marekno mengenyangkan hu ing orang lapar tadi al-ja'i Allahu sapa Allah min fadlihi, karena ya kemurahan Gusti Allah. Tapi sekali lagi bi huduril qalbi, dengan hati yang ya pasrah lah. Dan yakin, kita yakin. Jadi kalau ya jenengan ya monggo lah dicoba sekali-sekali gitu. Gak mangan atau pas puasa gini jenengan maca surat Yasin kok lah krasa warek-warek dhewe insyaallah, tapi bi huduril qalbi. Tapi nek poso yo ojo terus ndonga piye carane gak krasa lesu. Memang puasa itu syariatnya kita memang diharuskan lesu. Jadi sampeyan nek gak krasa lesu yo gak ono gunane, gak ono manfaate poso. Poso itu memang harus lesu supaya apa? Kita ada empati. Jadi sadurunge awake mangan gak tahu rasane piye rasane, katakanlah teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang jauh itu mereka mungkin pernah lapar, tapi dengan adanya puasa ini kemudian kita timbul, ya Allah ternyata wong lapar iku yo ngene rasane. Maka kemudian kita timbul empati. Oh, maka terus kemudian ana kolek. Gitu. Ana kolek sak mangkok ya diwenehno tanggoe. Ana apa lah kono diwenehno. Maka kemudian puasa ini terus kemudian ada banyak sebutan sahrus sodako. Orang kemudian berlomba-lomba sodako. Karena apa ya? Karena itu. Karena mereka mempunyai kesadaran keberagaman, spiritualitasnya itu kemudian tumbuh. Karena apa? Karena ya lesu, karena apa? Jae lesu. Tapi ini kalau kemudian jenengan seandainya atau kita itu kok merasa kelaparan, kemudian kita mau membaca surat Yasin bihuduril qalbi, dengan hati yang penuh ikhlas, yakin betul, maka asba'ahullahu min fadli, maka pasti Allah akan mengenyangkan. Ya sembola mengenyangkan itu gak terus kemudian ujuk-ujuk wetenge dadi kaya ana isine, bukan. Bisa jadi Gusti Allah moro-moro kemudian katakanlah kalau di hutan itu ya, di hutan moro-moro terus ya sembuh, moro-moro ana sing marani atau apalah. Atau kalau kita di rumah, di perkampungan yang itu kemudian ada orang, tahu-tahu ada orang yang sodako, kemudian dari sodako itu kita masak menjadi kenyang. Jadi memaknai sebuah kalimat itu jangan apa ya kadang-kadang kita itu kan banyak orang memaknai sesuatu teks itu ya tekstualis, dohiri, tekstualis. Jadi ono iku diwaca iku, jadi endi jarene maca Yasin iso warek yo aku yo wetengku sek ngene. Enggak gitu. Tapi maksudnya bisa jadi dengan itu kemudian jenengan akan lebih berikhtiar, lebih yakin, lebih qanaah.
Karena apa? Kadang-kadang orang itu merasa selalu lapar. Lapar itu apa? Ya rakus, tamak, tomak. Dan ini tomak kan ya gak warak-warak. Jadi hatta zurtumul makobir. Ya kata, jadi kalau Mahatma Gandhi itu bilangnya, ya dunia ini sebenarnya sudah menyediakan semuanya kepada untuk manusia. Jadi manusia itu, dunia ini sudah menyediakan apapun untuk manusia. Kebutuhan manusia apapun sebenarnya sudah terpenuhi. Jadi itu kalau apa ya, banyak lah itu dalam makola-makola ulama-ulama sufi zuhud itu kan gitu. Jadi sebenarnya dunia ini sudah menyiapkan apapun kebutuhan manusia. Saake-ake menungso nang donya iki wis disediakno karo Gusti Allah. Lah kok ana wong sing ngrasa kurang, itu karena yang tidak bisa donya iki gak iso nyediani, yaitu keinginan manusia. Soalnya apa? Nek keinginan menungso, kekarepane menungso iku wis gak iso diwadahi saking akeh. Tapi ini kebutuhan, makanya banyak orang bijak menyatakan, ya kita sebenarnya hidup ini cukup bahagia. Yang menjadikan kita tidak bahagia, menjadi gelisah itu karena apa? Keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi sakjane HP rego 1 juta, 1,5 juta itu cukup. Wis kebutuhan kita sudah terpenuhi sebenarnya. Tapi terus kemudian ada keinginan yang lain. Aku kepingin tuku HP sing rego 7 juta. Nah itu menjadi gelisah. Makanya kemudian ya hidup kita menjadi hidup bahagia itu ketika kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan dan itu adalah keinginan. Tapi banyak orang yang nggak tahu, nggak bisa membedakan. Karena apa? Garis batasnya antara keinginan dan kebutuhan itu sangat-sangat tipis sekali. Jadi seringkali orang itu mengeluh khuliqal insanu haru. Jadi kan Gusti Allah itu ya dalam Al-Qur'an itu kalau kita mau baca, sesungguhnya manusia itu diciptakan ya banyak keluh kesah. Idza massahu sarru jazua. Nek iku ya isine iku. Apa wae. Wa idza mastaul khairu manu'a. Dadi nek gak dikai apa-apa mek Gusti Allah dadi wong melarat. Isine sambat. Tapi wa idza mastaul khairu manu'a. Wis dikai kebutuhane terpenuhi semua. Dadi wong sing gegem wis gak gelem. Manu'a wis nyegah, wis moh bersedekah. Maka kemudian ya hidup ini harus seimbang lah ya, harus seimbang. Maka kemudian kita harus bisa membedakan lah mana kebutuhan, mana keinginan. Karena kalau kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, yakinlah ya, kita tidak akan pernah merasa nyaman hidup. Akan selalu kurang terus. Karena apa ya? Sajane wis kebutuhane wis cukup, tapi sik njaluk kepengin duwe motor siji ping 3. Men loro. Duwe motor loro pengin 3. Dan seterusnya. Tapi nek butuh, kebutuhan kebutuhanku wis ketercukupi, punya sepeda motor ya sudah cukup untuk nyambut gawe riwi-riwi ya sudah selesai. Sampun, saya teruskan. Ndiki mau wa ing qara'aha lan nalikane maca sapa alha ing surat Yasin al khaifu sapa wong sing wedi, wong sing apa ya, wong sing wedian, khawatiran, wong sing wedian lah. Adhaballahu taala khisnahu wa khaufahu. Jadi sampean seandainya nang omah mepet sawah, omah mewah kaya
kados omah kula nih mepet sawah maksudnya gak ono tanggoe, kemudian khawatir takut apalagi saya kemudian ada apa ya anak istri saya di rumah, saya kalau ada acara kadang sehari 2 hari tidak di rumah itu ya kadang ada kekhawatiran. Nah kekhawatiran ini kata Gusti Allah gak usah khawatir, maca wae surat Yasin. Wa in qara'aha al-khaif, wong sing khawatir, wong sing takut adhaballahu taala khuznahu wa khaufa. Gusti Allah akan menghilangkan khuznahu sedih. Dadi aku waduh bojoku tak tinggal piye ya 3 dina. Insyaallah ya dipasrahno Gusti Allah. Karo apa kok maca Yasin, surat Yasin. Wis beres. Dan yakinlah itu. Saya teruskan. Wa in qara'aha al-fakir. Wa ing Qur'anan lamun toh maca ha ing surat Yasin al-fakiru sapa wong sing fakir. Wong fakir iku dadi fakir iku apa ya fakir iku wis nemen lah melarate gitu. Kholaso min daini. Nah iki dadi nek ana wong fakir, wong melarat, duwe utang akeh, iki sarai hadis sing menyatakan hadis Rasulullah menyatakan bahwa surat Yasin itu khawais keistimewaannya itu banyak. Lah antara lain gitu, ana wong fakir nek duwe utang akeh. Iki sing nang kitab lho nggih. Niki nang kitab Hamamizadah. Kitab Hamamizadah niki sapa wonge sing maca wong fakir sing akeh utange maca surat Yasin insyaallah utange kebayar insyaallah mbok dalane kepiye sembuh Gusti Allah iku Gusti Allah sing rahasia Gusti Allah wa idza qara'aha dul hajat nek jenengan duwe hajat apa lah kepengin pek mantu tanggoe kok yamene kok arek iki kok ayu tak jodohne karo anakku kok sek mulet. Coba ae diwaca. Idza qara'aha dzul hajati lan nalikane maca ha ing surat Yasin dzul hajati sapa wong sing duwe kebutuhan, duwe hajat. Qadallahu ta'ala hajatahu. Maka Gusti Allah akan mengabulkan hajatnya. Wis, iki nang kitab iki jenengan ya boleh percaya, boleh tidak. Tapi di kitab ini jelas ada dituliskan seperti itu. Wa man qara'aha fis subhi. Wa man lan utawine sapane wong qara'a iku maca sapa manha ing surat Yasin fis subhi ing dalem waktu subuh yakunu mongko ana sapa man fi amanillahi taala dalam perlindungan Gusti Allah ilal masai sampai sore. Ana wong subuh maca Yasin insyaallah aman. Amane iku gak aman sembarangan, tapi fi amanillah Gusti Allah sing mengamankan. Sopo? Wis gak geme-geme iki. Bukan orang yang remeh, bukan remeh-temeh, tapi yang memberi perlindungan langsung Gusti Allah sampai sore. Wa fi ayyi baldatin. Nah, ini saya teruskan. Ini mungkin cocok di kondisi kita sekarang ini. Wa fi ayyi baldatin lan ing dalem endi negara. Di suatu negara mana saja idza tuliyat. Nah, nalika dibaca, diwaca apa surat Yasin au fusirat utawa ya fusirat iku ya ngene lah ya diartekno wis terserah lah. Pokoknya intinya di negara ya di dalam sebuah negara fi ayyi baldatin tidak hanya pokoknya negara dia ya sing idzatul liat afusirat nalikane dibaca utawa ada yang mengkaji lah katakanlah fusirat itu mengkaji surat Yasin rafa'a mongko ngangkat sapa Allah ta'ala anhum saking ahlu balda ya.
Ngangkat opo al balaa ing bala. Ini semoga ini kita mudah-mudahan habis ini kita bacalah dan mudah-mudahan kita berapa faedah khosois keistimewaan surat Yasin. Jadi kalau ini di kitab ini idza tuliyat dibaca, ada yang membaca, wow, aufusirat juga ada yang memaknai atau mengkaji, dan ini alhamdulillah kita mengkaji. Mudah-mudahan ya ini menjadi salah satu sebab lah. Ya Gusti Allah kemudian mengangkat rofa Allahu ta'ala anhumul bala. Yang diangkat oleh Allah dari negara itu apa? Pertama al-bala'u, yaitu bala, cobaan yang menerpa apapun cobaan itu. Wal qahto, ya. Qahto itu apa ya? Kesulitan. Jadi ada kalau sekarang itu kan kesulitan yang luar biasa. Wal ghala, terus barang-barang menjadi fluktuasi harga ini sangat tinggi, fluktuatif. Jadi harga ini menjadi melonjak. Ojo sampai al-ghala. Jadi harga-harga yang melonjak ini ya akan diangkat oleh Allah. Jika kemudian kita bisa mau istiqomah membaca surat Yasin. Wat taun itu ya taun itu penyakit taun itu di beberapa sejarah itu banyak lah. Taun itu ya ada menyatakan kolera. Salah satu wabah itu nama taun itu kolera. Wal wabah dan wabah itu wabah ya seperti sekarang ini wabah COVID-19. Jadi ya mudah-mudahan ya kita ini diingatkan kembali oleh mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini bersama-sama, mengkaji surat Yasin ini, Hamamizada ini, kita kemudian ya diingatkan kembali bahwa dengan membaca surat Yasin ini keistimewaan antara lain Allah akan mengangkat bala, kesulitan, ghala itu fluktuasi harga yang saiki kan gula jarine kula ki ambek mboten ngertos. Jarine gula iku saiki 20.000 Bu, 28.000 wis mbola. Iki kan yo sambet kabeh gawe kolek wong wedok iki yo sambat-sambat kolek. Wis biasa sak sendok iki regane mek sak repis saiki dadi 100 ya kalau begitu. Dan ini akan diangkat oleh Allah. Artinya harga menjadi normal kalau kita mau itu. Wal marot dan juga penyakit, wal wabak, taun, wabak, marot. Bi hurmatiha, karena apa? Karena hormat, kemuliaannya surat Yasin. Saya teruskan ini ya kurang 5 menit lah. Ini saya teruskan saranya hadis min khoso isi surat Yasin ya. Wa man qara'aha, jadi siapa yang membaca Al-Quran surat Yasin di sebuah negara, insya Allah akan aman. Artinya Allah akan mengangkat jika ada bala, akan diangkat jika ada kesulitan. Ya kesulitan itu ya sekarang sedang ya terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa lah sekarang. Itu kita tahu betul itu. Wattaun wal wabak wal marad, penyakit bi hurmatiha. Karena apa? Allah mengangkat itu karena kemuliaan surat Yasin. Waman qara'aha, waman lan utawi sapane wong qara'a kang maca sapa manha ing surat Yasin fil laili ing dalem waktu bengi, yakunu ahluhu fi amanillah. Maka insyaallah maka dadi yakun mengko dadi sapa ahluhu, ahline keluargane man wong sing maca Quran maca surat Yasin fi amanillah ing dalem perlindungan Gusti Allah sampai kapan? Ilas subahi, sampai subuh. Jadi ini maca bengi insyaallah sampai subuh dalam perlindungan Gusti Allah. Wa idza quri'at alal mayyiti, wa idza quri'at lan nalikane den waca apa surat Yasin alal mayyiti ing atase mayit. Ini mayit ini ada beberapa yang mengatakan mayit itu ya mayit. Mayit itu ya wong mati. Mayit. Ada yang mengatakan mayit itu ya sebelum mati. Jadi ini perlu saya jelaskan karena ini akan menjadi perdebatan. Tapi nggak masalah. Perdebatan ilmu bagi saya tidak masalah. Jadi kita bisa memperdebatkan itu. Al mayyiti ing atase mayit, atau ada yang maknai al mayyiti ing atase wong sing sakaratul maut. Khuffifat anhu adzabul qabri. Khuffifat
mongko diringakno, ya, diringankan anhu saking mayit apa adzabul qabri, adab siksa kubur. Ingka namin ahlil adabi, nek memang orang ini ahli, orang yang mendapatkan adab. Nah nek gak, yus gak usah diwacana surat Yasin, yus ya padha ae, yus gak oleh adab. Panjene apa? Ya panjene wis dia bukan ahli adab kok, bukan orang yang termasuk menikmati adab. Wa illa, dan jika dia tidak termasuk ahli adab, fatakunu mongko ono fi ruhihi ing dalem ruhe mayit iku warohatihi lan kepenake roh apa ya, ruhe wong iki mau, wong mayit iki mau sing diwacana surat Yasin iki gak termasuk ahli adab, orang yang mendapatkan adab, maka di dalam rohnya, dalam firu ruhihi warohatihi, dan juga dalam apa ya, istirahatnya di dalam kubur itu ziyadatan, menjadi sebuah ketambahan, menjadi warohatuhu ziyadatan, maka apa, istirahatnya itu menjadi semakin nyaman lah, semakin nyaman, semakin enak. Itu karena apa? Ya kan dibacakan surat Yasin. Karena apa? Li'annal qabro, karena sesungguhnya kuburan, makam, kubur, ya, atau apa ya, ya ketika orang di kuburan itulah. Ya, kuburan itu raudhatun miryadil jinan. Karena apa? Kuburan, ya, kalau orang-orang meninggal itu, kuburan itu raudhatun miryadil jannah. Jadi orang yang sudah ahli kubur, yang mereka itu dicatat dia akan masuk surga, maka kuburan itu raudhatun miryadil jannah. Maka kuburan itu laksana taman dari taman-taman surga. Sebaliknya, mereka-mereka yang dicatat atau memang amale jelek lah, wis isine donya wis gak karu-karuan, wis dicatat sebagai ahlun nar, ahli neraka, maka kuburan itu hufratun bin khifarin. Nah, maka itu adalah sebagai apa ya, tebing jurang menuju jurang apa, neraka. Kuburan itu adalah jurangnya, bisa titik tok sudah tergelincir masuk apa, neraka. Jadi khosois itu keistimewaan surat Yasin itu antara lain itu. Jadi banyak lah kalau jenengan itu, tapi ini salah satunya dalam kitab Hamamizada ini disebutkan beberapa hal keistimewaan dari surat Yasin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan surat Yasin ini, dan ya monggo lah kita bersama-sama, ya kita cobalah kita berikhtiar, ya ini selagi kita masih ingat betul, monggo yang punya kesempatan kita bareng-bareng atau ya di rumah sendiri-sendiri lah ya, membaca surat Yasin. Kita hormat apa, kita berniat karena hormat bulan Ramadan, ya, keberkahan bulan Ramadan kita niatkan, dan juga keberkahan kemuliaan surat Yasin. Mudah-mudahan Allah benar-benar rafa'a, mengangkat al-bala, al-ghala, al-waba, al-marad, ya, bala, kohto itu kesulitan, kangelan, al-ghala itu ekonomi yang bergejolak, ya, wataun, dan juga ya wabah, wal wabah, dan juga wabah wal marad. Mudah-mudahan Gusti Allah dengan bacaan kita, dan juga insya Allah besok kita akan mengkaji lagi, kita akan meneruskan ini. Mudah-mudahan besok kita akan teruskan, dan mudah-mudahan Gusti Allah dengan hormat atau kemuliaan surat Yasin, Gusti Allah benar-benar akan mengangkat penyakit, wabil khusus penyakit COVID-19
di tanah air, wabil khusus dan umumnya di seluruh wilayah dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.